Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita akan membahas masalah Rempang. Di Selat Malaka sana yang akan mendapatkan investasi lumayan besar. Mestinya akan menjadi berkah buat penduduk sana. Tapi yang terjadi seperti yang kita lihat pada tanggal 7 dan tanggal 12 September, tanggal 7 dan tanggal 11 September 2023, beberapa hari lalu, adalah sebaliknya. Mereka mendapat bencana karena investor dan investasi yang mau masuk ke situ alergi terhadap penduduk setempat. Apa sebetulnya yang diinginkan oleh investor, kreditor, lembaga-lembaga superkuasa internasional, global, dan negara-negara superkuasa yang sudah sangat maju? Apa yang mereka inginkan dari Indonesia? Dulu mereka datang ke negeri-negeri timur dengan membawa senjata-senjata pembunuh massal, memperbudak penduduknya, menangkap mereka, membawa ke negeri-negeri lain, dipekerjakan di tambang-tambang dan lain sebagainya untuk menjadi budak. Sementara negaranya dikuasai untuk mendapatkan bahan baku murah bagi industri-industri mereka. Tapi di zaman modern setelah kita merdeka, apa yang mereka inginkan? Anak cucu penjajah ini sudah lebih wangi, tampil sebagai rentenir di seluruh dunia, dan mampu mempengaruhi pemerintah negara yang merdeka ini untuk menerima mereka kembali dan memberikan konsesi-konsesi. Maka sepertinya penjajahan tetap berlangsung, cuman ganti gaya. Negara-negara ini, lembaga-lembaga superkuasa, para investor dan kreditor yang sudah kaya raya ini tidak menginginkan kita menjadi sama seperti mereka. Mereka cuma menginginkan kita, memperoleh kita menjadi 3-in-1. Pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi produk-produk mereka, termasuk produk intelektual, LGBT, kebencian pada agama, sekulerisme, dan yang semacam itu. Dan keinginan mereka yang seperti ini, neokolonialisme dan imperialisme, datang dengan lebih wangi, dengan diplomasi yang bagus. Mereka tak lagi membawa tentara, tapi membangun benteng di negara-negara lain dengan memanfaatkan tentara dan polisi dari negara-negara yang mendapatkan investasi, dana mereka atau pinjaman mereka. Maka mereka tak perlu lagi berlumuran darah seperti dulu.
Saya membawa Undang-Undang Dasar 1945. Dulu para pendiri Republik, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, paman dan lain sebagainya, dan tetangga-tetangga semuanya telah bahu-membahu mengusir mereka karena kita menolak menjadi bangsa terjajah, menolak menjadi budak-budak mereka. Tapi sekarang mereka datang lagi dengan gaya yang lain, dan kita seperti kata presiden pertama kita, pendiri Republik, Insinyur Soekarno, katanya kita akan dijadikan bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Ini memerlukan kecerdasan, keberanian, dan cinta untuk menolak rekayasa negara-negara lain, investor dan kreditor yang memplot kita jadi itu. Bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Apa yang dikatakan oleh para pendiri Republik di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini disebutkan. Tujuan mengusir mereka. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan ini bukanlah pekerjaan mudah. Selama 78 tahun merdeka, kita belum sampai kepada itu. Seperti mundur-mundur maju, kadang-kadang mendekat, lalu menjauh lagi, kemudian diselewengkan lagi kemana-mana. Maka kita harus kreatif menciptakan sistem yang bisa mewujudkan tujuan negara seperti yang diinginkan oleh para pendiri Republik. Saya sudah menuliskannya. Roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Ini, buku ini memang ditujukan kepada pemerintah. Karena pemerintah kita ini adalah orang-orang terpilih yang dengan senang hati kita gaji mereka besar-besar agar mengurus kepentingan rakyat. Mereka difasilitasi dengan segala fasilitas kenegaraan, juga diberi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mewujudkan itu. Di samping diberi kewenangan mengelola BUMN untuk kesejahteraan yang harus diwujudkan itu. Ada kewajiban sosial dari BUMN untuk membuat rakyat hidup lebih enak, lebih mudah, lebih murah. Kemudian diberi pula wewenang untuk mengelola tambang, mineral, laut, sungai, dan lain sebagainya. Dari sinilah kesejahteraan harus dibangun. Dari situ dananya.
bukan dari pinjaman yang membuat kita kesulitan membangun masa depan kita, karena para kreditor ini, rentenir dimanapun, akan ikut mengganggu, tidak menginginkan kita menjadi setara dengan mereka. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ya, Rempang adalah satu contoh di mana kesejahteraan itu, perlindungan itu yang sebetulnya mestinya didapat dari pemerintah, dari polisi, dan dari tentara Republik Indonesia, dari gangguan pihak luar maupun bisnis, bisa didapatkan oleh rakyat. Tapi yang terjadi kemudian, Rempang lewat investasinya alergi terhadap penduduk setempat dan mereka mau direlokasi. Proyek ini namanya ya disebut proyek strategis nasional. Dia dibangun ya oleh sebuah perusahaan, ya anak perusahaannya Arta Graha Group, PT Makmur Elok Graha, milik Tommy Winata. Tommy Winata ini semua orang di Republik ini tahu merupakan ya pengusaha lama sejak zaman Orde Baru, sudah ada, sudah membangun, dan sudah dianggap punya kuasa yang luar biasa. Dia adalah bagian dari 9 naga yang dianggap ya, oligarki yang mampu mengendalikan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan aparat. Berhadapan dengan orang-orang ini, rakyat tak punya pelindung seperti yang terjadi di Rempang. Inilah Rempang menjadi ikon perlawanan nantinya kalau salah menangani. Kajian kami di Masa Depan Institute bersama teman-teman alumni UI Bangkit sebetulnya ya tidak perlu ada pengusiran penduduk dari situ kalau pemerintah tidak memberikan konsesi itu sampai ke rumah-rumah penduduk, sampai ke hunian penduduk, sampai ke kampung-kampung yang sudah dihuni mereka ratusan tahun. Ini bukan mengenai puak Melayu, suku Melayu, bukan. Mereka adalah rakyat Indonesia, stakeholders negeri ini. Bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka sudah berjuang menegakkan kemerdekaan yang dirampas oleh penjajahnya. Tapi proyek Tommy Winata ini akan membangun salah satunya pabrik kaca terbesar nomor 2 di dunia. Investasinya sekitar 11 triliun seperti yang disebut oleh Presiden Joko Widodo. Ini wajar kalau 11 triliun. Karena ADPM yang sudah membangun pabrik kaca di negeri ini sejak tahun akhir 60-an sampai sekarang ya, investasinya baru sekitar 15 triliun. Tapi ini katanya konsesinya 80 tahun diberikan kepada Tommy Winata lewat ya dia akan membangun Rempang Eco City. Eco City inilah mungkin ya pembangunan kota yang lengkap, yang modern, yang luar biasa. Inilah yang memerlukan investasi yang besar selama 80 tahun. Sekarang belum lagi ya baru 11 triliun. Katanya selama 80 tahun itu akan melibatkan
tenaga kerja sampai 306.000 tenaga kerja. Apakah benar begitu? Itu kita tidak tahu, waktu akan menentukannya. Tapi pengusiran sudah berjalan. Ini masalah. Karena yang mau dibangun itu cuma, ya ini pulau ini 16.000, hampir 17.000 hektar yang diberikan konsesinya kepada Tommy Winata. Tapi yang mau dibangun itu cuma 7.572 hektar. Jadi sebetulnya tidak perlu mengusir orang dari sana. Tidak perlu. Dan pemerintah juga tidak perlu memberikan pulau itu kepada Tommy Winata atau siapapun. Kalau itu ada penduduknya. Masih banyak pulau-pulau lain, tempat-tempat lain yang tidak berpenghuni, yang tidak berat. Itu pun harus diatur supaya tidak menjadi negara di dalam negara. Tidak boleh. Sekarang lewat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, akan banyak dibangun kawasan-kawasan ekonomi khusus yang nantinya kemungkinan besar rakyat di situ, penghuni di situ akan keluar atau tidak ikut bisa mengatur di situ karena itu menjadi kawasan khusus. Yang bahaya adalah bukan cuma ini, karena konglomerat di sini punya hubungan dengan konglomerat di luar yang itu menentukan. Seperti Tommy Winata lewat Rempang Eco City ini bekerja sama dengan pemerintah Cina. Dan itu nantinya secara keseluruhan akan memasukkan investasi 381 triliun. Bagaimana kalau ini nantinya? Ya ini kita tahu bahwa Rempang berada di Selat Malaka. Selat yang perdagangan internasional yang terjadi di situ. Transaksi yang terjadi di situ melampaui 10.000 triliun dolar tiap tahun. Mestinya kita yang mengatur ini. Tapi kalau pemerintah salah dan memberikan konsesi itu kepada Tommy Winata atau siapapun, kemudian dia bekerja dengan Cina, dia bisa menjadi milik Cina. Dan Cina lah yang mendapat keuntungan dari situ. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus membuat negeri ini mendapat keuntungan dari lautnya, dari selatnya, dari tambangnya, dari apa, untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan siapapun. Dan karena itulah kita mengusir penjajahnya. Tommy Winata memang pebisnis kawakan, ya, lewat bendera Artagraha dia masuk ke properti, keuangan, retail, telekomunikasi, IT, agroindustri, perhotelan, pertambangan, dan lain-lain. Sangat besar. Itu baru seorang Tommy Winata. Dia juga punya proyek reklamasi di Tanjung Benua, Bali. Nah, kalau salah menangani ini, ya kita sudah melihat ya korban dulu ketika orang jadi mengingat ini. Teman-teman alumni UI Bangkit langsung bicara ini. Bahwa dulu hal yang serupa hampir terjadi di Jakarta, di ibu kota negara. Ketika Ahok jadi PLT Gubernur DKI. Dengan pembangunan 17 pulau reklamasi. 8.215 kakak penduduk Jakarta, rakyat kecil pribumi, kehilangan rumah tanpa ganti rugi. Menurut catatan aktivis Tionghoa yang kini almarhum Lius Sungharisma. Dan kita sendiri melihat bagaimana Ahok mengerahkan 22.000 Satpol PP, polisi, dan tentara, serta bulldozer seperti company.
Dia baru berhenti ketika dia kalah dalam pemilihan gubernur DKI melawan Anies Baswedan. Rempang mungkin saja akan jadi seperti itu. Dan penduduk setempat, kita tidak bicara cuman Puak Melayu. Mereka yang di Rempang ini dan pulau-pulau sekitarnya itu Pulau Gelang, Sekelotok atau apapun namanya sekitar situ yang juga mau dipakai, itu akan kehilangan rumah-rumah mereka kalau kita salah menangani. Apalagi kita melihat TNI, Brimob, polisi sudah terang-terangan menjadi lawan rakyat, terang-terangan bersikap beringas, dan Panglima TNI mau memiting rakyat itu satu-satu. Sedangkan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, secara terang-terangan mengatakan akan membuldoser siapa saja yang menghalangi investasi. Ini negara merdeka, harus ada persuasi, harus berdialog dengan rakyatnya. Dan kalau mau merelokasi orang dari tempat tinggalnya, bikin dulu penggantinya, bikin dulu rumah yang mau jadi pengganti itu, dan tanah-tanah yang dijanjikan itu. Setelah itu jadi baru katakan kepada penduduk, nah rumah kalian sudah siap, maka kalian boleh pindah ke situ. Perpindahannya ini dikasih ganti. Tapi yang terjadi kemudian bahwa pernyataan lama Presiden Jokowi sudah dilansir di mana-mana bahwa tidak ada ganti rugi untuk tanah negara. Seluruh Indonesia, sebagian besar penduduknya ini tidak punya sertifikat tanahnya. Dan itulah tugas pemerintah, memberi mereka sertifikat agar mereka menjadi terhormat di negerinya sendiri. Bukan karena itu tanah negara kemudian boleh diberikan kepada investor. Presiden Jokowi belakangan sudah bicara bahwa ada komunikasi yang tidak berjalan baik di sini. Tapi perlakuan pemerintah, otorita Batam, polisi, tentara dan lain sebagainya tetap sama. Menganggap mereka boleh disingkirkan dari situ. Ini tidak boleh terjadi di negara merdeka. Kalau dibiarkan, maka yang akan terjadi adalah rakyat Indonesia, semua suku berada di belakang Rempang. Mereka akan ikut membelanya. Kita sudah lihat Muhammadiyah sudah minta agar proyek ekosistem di Rempang ini dihentikan. Dan Ormas NU, Nahdlatul Ulama, ya kiainya sudah bilang bahwa rakyat yang berada di kampung-kampungnya itu yang sudah ratusan tahun, puluhan tahun, tidak boleh diusir dari situ. Tidak boleh. Mereka adalah rakyat negeri ini. Tidak boleh diperlakukan buruk seperti pemerintah penjajah dulu. Tidak boleh. Ahok sudah mengusir, membuldoser seperti company, sehingga 8.215 kakak kehilangan rumah menurut catatan Lius Sungharisma yang sekarang almarhum. Apakah yang ini akan diulang? Nah, inilah yang menimbulkan ketakutan. Suku-suku di Indonesia akan berada di belakang Rempang, akan menjadi ikon perlawanan. Karena apa? Bila ini sukses, suku-suku, tanah-tanah ulayat, tanah-tanah rakyat di NTT, di Flores, di Kalimantan, di Sulawesi, dan lain sebagainya menjadi tidak aman. Setiap saat mereka akan diperlakukan sama seperti penduduk Rempang.
Ini berbahaya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ini proyek Tommy Winata. Tommy Winata adalah bagian dari konglomerat 9 naga. Ini akan membuat rakyat membencinya. Tommy memang negatif di mata rakyat. Karena itu semua konglomerat yang lain juga menjadi ancaman, menjadi terancam. Bisnisnya, tempat-tempat bisnisnya, kantor-kantornya akan menjadi terancam. Karena apa? Pemerintah mungkin bisa melindungi Tommy Winata atau proyeknya yang di Rempang itu. Tapi siapa yang bisa melindungi James Riyadi, John Riyadi, anak-anak konglomerat yang lain, Antoni Salim, Indra Wijaya, Sinarmas, dan lain sebagainya dari amuk rakyat nantinya. Sangat berbahaya. Pemerintah harus mampu membuat ini tidak menjadi membakar republik, menjadi tsunami sosial. Harus ada pendekatan yang manusiawi. Dan pada saat ujung dari kekuasaannya, seharusnya pemerintah bersikap akomodatif, menyenangkan rakyatnya. Harus populis. Bila perlu, kembalikan harga BBM itu ke harganya yang lama. Kemudian tarif listrik turunkan sehingga harga-harga akan ikut turun. Tapi yang terjadi sekarang ini sangat berbahaya. Ormas-ormas Islam akan yang selama ini seperti mati suri akan berada di belakang Rempang bersama Muhammadiyah dan NU. Dan ormas-ormas agama yang lain mau tidak mau, karena mereka juga membawa misi cinta, baik yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, tidak akan membiarkan saudara-saudaranya yang beragama lain, yang Muslim, menjadi korban, sebab mereka membawa cinta. Kalau mereka membiarkan ini, maka mereka sebetulnya cuma menjadi penerus para pembunuh Yesus, pembunuh nabi-nabi, pembunuh gerakan kemerdekaan. Apakah mereka keturunan ini? Kalau mereka merasa menjadi pengikut Yesus, pengikut Nabi, pengikut Weda, pengikut Buddha, pengikut Konghucu dan lain-lain, mereka harus menolak penindasan walaupun yang terkena bukan saudaranya yang seagama, tapi yang Muslim. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang akan terjadi kalau pemerintah tidak segera membuat kebijakan yang bijak. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.